Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Gita Aprilian Najwa, NPM 230205010. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep legal drafting dan legislative drafting. Dari judul materi ini, ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, istilah dan pengertian legal drafting. Yang kedua, istilah dan pengertian legislative drafting. Yang ketiga, ruang lingkup legal drafting dan legislative drafting. Dan yang terakhir, persamaan dan perbedaan legal drafting dan legislative drafting. Istilah dan pengertian legal drafting. Secara istilah, legal drafting diartikan sebagai penyusunan dokumen hukum. Nah, kalau legal drafting itu adalah kegiatan menyusun atau membuat dokumen hukum secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Legal drafting ini bertujuan menciptakan dokumen yang jelas, tepat, dan memiliki kekuatan hukum. Contoh legal drafting. Yang pertama ada perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan dokumen yang dibuat untuk mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya, surat kuasa, yaitu dokumen yang berisi pemberian wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya. Selanjutnya terdapat gugatan, yaitu dokumen yang diajukan ke pengadilan oleh seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Yang keempat ada akta, yaitu dokumen hukum yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris. Dan terakhir ada nota kesepahaman, yaitu dokumen yang berisi kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih sebelum dibuat perjanjian yang lebih rinci. Istilah dan pengertian legislative drafting. Secara istilah, legislative drafting merupakan kegiatan merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan. Legislative drafting itu sendiri diartikan sebagai proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan teknik dan tata cara pembentukan peraturan yang baik. Tujuan dari legislative drafting ini sendiri yaitu supaya peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum. Contoh legislative drafting ini antara lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan menteri. Undang-undang dibentuk oleh DPR bersama presiden sebagai dasar pengaturan suatu bidang. Peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Nah, kalau peraturan presiden ditetapkan oleh presiden dalam penyelenggara pemerintahan. Peraturan daerah itu dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD untuk mengatur kepentingan daerah. Sedangkan peraturan menteri dibuat oleh menteri sendiri sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Selanjutnya, ruang lingkup legal drafting. Yang pertama, penyusunan kontrak dan perjanjian. Contohnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama usaha. Yang kedua, penyusunan surat kuasa dan surat hukum lainnya. Contohnya, surat kuasa, somasi, surat pernyataan, dan surat peringatan. Yang ketiga, penyusunan gugatan, jawaban, dan dokumen persidangan. Contohnya seperti surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan kesimpulan. Yang keempat, penyusunan akta dan dokumen hukum perusahaan. Contohnya akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan berita acara rapat. Ruang lingkup legislative drafting diantaranya yang pertama, perencanaan pembentukan peraturan. Contohnya menentukan perlunya peraturan tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua, penyusunan naskah akademik. Fungsinya memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi peraturan. Yang ketiga, perumusan pasal dan ketentuan hukum. Contohnya merumuskan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Yang keempat, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan keselarasan dan kepastian hukum. Yang terakhir, pengesahan dan pengundangan peraturan. Contohnya merumuskan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Persamaan legal drafting dan legislative drafting, yaitu sama-sama merupakan kegiatan penyusunan dokumen hukum, menggunakan bahasa hukum yang jelas, tegas, dan sistematis, bertujuan menciptakan kepastian hukum, dan yang terakhir, memerlukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, perbedaannya yaitu legal drafting menyusun dokumen hukum, sedangkan legislative drafting menyusun peraturan perundang-undangan. Legal drafting ditujukan kepada pihak tertentu, sedangkan legislative drafting ditujukan kepada masyarakat umum. Legal drafting bersifat privat dan perdata, sedangkan legislative drafting bersifat publik. Legal drafting mengatur hubungan hukum para pihak, sedangkan legislative drafting mengatur kepentingan publik. Legal drafting hasilnya itu berupa kontrak, gugatan, dan akta, sedangkan legislative drafting hasilnya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kesimpulannya, legal drafting dan legislative drafting merupakan kegiatan penyusunan dokumen hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum.
Perbedaannya, legal drafting berfokus pada penyusunan dokumen hukum seperti kontrak, akta, dan gugatan, sedangkan legislative drafting berfokus pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Keduanya ini memerlukan ketelitian, pemahaman hukum, dan teknik penyusunan yang baik agar menghasilkan dokumen hukum yang jelas, efektif, dan dapat diterapkan dengan baik. Nah, sekian penjelasan materi tentang konsep legal drafting dan legislative drafting dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.